Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Dapur Jowo. Sekarang waktunya kalender reading ya, kalender reading untuk zodiak Capricorn bulan Desember. Sekali lagi ini tidak diisi kerso ya. Ini hanya saya membaca aura, merasakan aura kalian, tidak merasakan secara detail apa yang terjadi pada kalian ya, tetap itu haknya Tuhan. Saya cuma merasakan aja, semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian, semoga ini bisa menjadi apa ya, mungkin warning untuk kalian ya, membantu kalian gitu. Oke, aura kalian setiap hari untuk Capricorn di bulan Desember 30 hari ya, insya Allah ya. Ya benar, 31 hari sahabat ya. Desember ada 31 hari. Desember ada 31 hari. Semoga Capricorn di bulan Desember diberikan selalu apa ya, kekuatan jiwa, kemudahan, kebaikan, keberkahan dan hikmah ya dalam setiap langkah hidup kalian. Oke, tanggal 1. Tanggal 1 untuk Capricorn. Tanggal 1 di sini bisa dibilang ada sesuatu yang berat ya, ada energi negatif yang tinggi di tanggal 1 ini. Ada sesuatu yang berat tuh kayak mungkin kalian lagi menghadapi ujian, mungkin kalian lagi menghadapi cobaan, tapi di sini tidak mempengaruhi semangat kalian. Maksudnya ada ujian, ada sesuatu yang berat pun kalian tetap semangat di sini karena energi positifnya juga lumayan masih bagus. Ibarat lampu tuh di hari itu kalian tidak redup-redup amat. Memang ada masalah yang menghadang lumayan, tapi kalian bisa mengatasinya. Dan ada juga energi yang ibaratnya bikin kalian happy di tanggal 1 itu. Walaupun kalian mungkin ada di sisi lain ada sesuatu yang berat, di sisi lain ada sesuatu yang bikin bahagia gitu ya. Untuk Capricorn nomor 1, tanggal 1, energi negatif memang hampir 68%. Itu energi negatifnya itu di paling pekat itu di jam pukul 10 sampai 12 siang ya, dan mulai memudar itu jam setengah 1 sampai jam 2, jam setengah 3. Nah jam 3 energi negatifnya tinggi lagi, jadi mungkin ada sesuatu hal yang bikin kalian bete, mungkin ada orang-orang yang bikin kamu capek gitu ya, cuman tidak mengurangi kinerja kalian, tidak mengurangi aktivitas kalian gitu. Tanggal 2 di sini ada aura gold. Tanggal 2 di sini untuk Capricorn ada aura gold, ada aura yang berwarna kuning juga, berarti ada sesuatu yang bikin happy, ada sesuatu yang bikin senang, ada sesuatu yang bikin semangat. Saya melihat ada sesuatu hal yang kamu lakukan dan mungkin berhasil. Ada sesuatu yang baik terjadi di tanggal 2 itu. Meski kamu sangat lelah di hari itu, meski kamu lumayan capek, tetapi bahagia. Tapi ada sesuatu yang menyenangkan. Sedangkan di tanggal 3, di tanggal 3 ini energi positif sih masih bagus. Energi positifnya masih bagus, ibarat kata hari ini tuh cuaca juga tidak yang cerah, cuaca juga tidak mendung gitu ya. Hari ini termasuk biasa-biasa aja, tetapi di situ saya melihat ada bintang-bintang, berarti hari itu ada hal-hal yang bikin happy Capricorn, ada hal-hal yang bikin seneng Capricorn, ada hal-hal yang bikin ceria Capricorn. Walaupun di situ memang kelihatan ada berkabut. Biasanya kalau hari itu berkabut, orang itu lagi sedih, lagi kayak memikirkan sesuatu hal, lagi mengingat sesuatu yang bikin nyesek. Mungkin bisa jadi mengingat seseorang gitu ya, atau mengingat penderitaannya. Jadi kayak tiba-tiba ingat sesuatu hal yang menyesakkan dada. Bukan karena ada masalah, tapi tiba-tiba kayak inget gitu ya. Dan di hari itu juga ibarat kata ya masih baik-baik saja. Ada aura hijau, jadi kamu masih damai, bisa berdamai dengan hidup kamu. Sedangkan di tanggal 4, di sini energi negatifnya lumayan tinggi. Di sini saya merasakan kamu lumayan kayak lelah banget, lumayan capek, lumayan ibaratnya tidak baik-baik saja. Di hari ini tuh
bisa jadi ada hal yang bikin kamu itu berat banget, lumayan energi negatif lumayan tinggi, jadi kamu harus kuat. Jadi kalau energi negatif tinggi itu biasanya pikiran-pikiran buruk juga datang. Jadi kalian harus bisa menahan diri. Ingat bahwa saat ini energi negatif tinggi, kamu nggak stabil. Ya, orang itu kalau energi negatif tinggi itu nggak stabil. Ibarat orang itu tidak normal, lagi minus. Ya, saya tidak bilang kamu gila, tidak, bukan. Tapi gini, orang itu kan pasti ada 100% ya, 100% normal, pasti dia akan baik-baik saja walaupun ada ujian, dia akan tenang. Tetapi ini pas energi negatif tinggi, energinya berarti energi positifnya berkurang banyak dong. Nah, di sini akhirnya terkadang berpikir jernih sulit. Terkadang rasanya emosionalnya tinggi, kebawa perasaan tuh tinggi banget. Makanya kadang tuh sensitif, kadang sulit diajak ngobrol, kadang emosinya meledak-ledak, itu kalau orang energi negatif tinggi ya. Sedangkan di tanggal 5, di tanggal 5 itu untuk Capricorn, di tanggal 5 energi negatifnya sudah mulai menurun ya, energi positifnya mulai naik di tanggal 5. Di tanggal 5 ini ya masih terasa lelah, tapi kamu sudah semangat, kamu sudah baik-baik saja, tidak seperti tanggal kemarin. Tanggal 5 ini kamu lebih fresh, lebih segar, walaupun masih terasa kayak capeknya, lelahnya itu masih terasa, tetapi sudah mulai normal, ibaratnya kamu tuh sudah mulai tenang, sudah mulai cooling down, walaupun masih ada yang bikin mungkin ya terasa capek dan terasa lelah gitu loh. Jadi hidup itu kan gitu ya, terkadang ada masalah itu kita merasa capek dan lelah dengan masalah kita, tuh wajar sekali. Kita tuh manusia ya, bukan malaikat yang ibaratnya kita tuh ada sedih, kita tuh ada rasa capek, kita tuh ada rasa lelah, itu sangat manusiawi. Di hari itu memang kamu merasakan itu. Nah, di tanggal 6 di sini 6 Desember untuk Capricorn, 6 Desember. Hati-hati. Di sini akan ada seseorang yang mungkin menyakiti kamu. Saya melihat ada ular ya. Tapi di sini Capricorn kayaknya tenang. Capricorn kayaknya tidak terbawa emosi. Dia tahu yang mesti dia lakukan. Jadi ada ular itu adalah analogi bahwa ada seseorang yang sangat menyakitkan hati biasanya. Namanya ular ya, filosofi ular Anda tahu, kalian tahu bagaimana. Biasanya orang itu orang yang lumayan tidak baik ya, pintar berkelit, orang yang selalu ingin benar sendiri. Mungkin kamu akan dihadapkan dengan orang seperti itu yang lumayan memojokkan kamu. Jadi Capricorn untuk hari itu warningnya adalah diam. Banyak diam, tidak susah diladenin dan gak usah dipikir. Biarkanlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, seperti itu. Sedangkan di tanggal 7, auranya ada biru nih. Energi positifnya lumayan naik nih. Di sini ada 70% energi positif. Berarti di tanggal 7 ini suasana kamu more better than yesterday pastinya ya. Sangat baik, sangat tenang, even tidak ada sesuatu yang membahagiakan, kamu cukup bahagia hari ini, kamu cukup bersyukur, cukup enak, hawa itu enak, mau ngerjain apa-apa itu cepat selesai, mau ngapa-ngapain itu mudah. Biasanya kalau energi positif tinggi semuanya itu lancar. Kenapa selalu saya menyarankan kalian mau ngapa-ngapain di energi positif yang tinggi? Karena semuanya akan mudah, lancar, tidak begitu banyak hambatan. Ibaratnya hari itu tuh setan nggak begitu banyak gitu loh sahabat ya. Jadi di sini tuh hawanya enak nih. Tanggal 7 ini sangat bagus, termasuk hari bagus untuk Capricorn. Di tanggal 8, ini ada sesuatu yang mungkin lelah tentang pekerjaan ya. Kalau saya lihat energinya lebih lelah tentang pekerjaan. Tidak ada sesuatu yang chaos banget, tidak, tapi kayaknya cukup numpuk pekerjaan, entah di rumah atau yang nggak bekerja di rumah banyak, kayak aktivitas kamu lebih banget di hari itu dan lumayan menguras energi, tetapi kamu masih baik-baik saja, kamu masih bahagia ya. Nah, di tanggal 9 di tanggal 9 ini tuh energi negatifnya lumayan tinggi. Ini lebih ke kayak hati-hati dengan orang yang mungkin julid sama kamu, orang yang mungkin akan menyakiti kamu, akan ada orang yang bikin kamu sedih, akan ada orang yang bikin kamu stres,
akan ada orang yang bikin kamu tertekan di hari ini. Jadi di hari ini kamu harus cukup bisa bersabar dengan orang itu dan harus bisa menahan diri. Ya, memang Capricorn harus banyak bersabar nih kayaknya ya di bulan ini, harus bisa banyak mengendalikan emosi kamu. Tidak selalu kita harus membuat klarifikasi bahwa kita seperti ini. Terkadang kita membiarkan orang bilang tidak baik itu udah biarkan gitu. Orang berkata apa udah biarkan. Yang penting sekarang dirimu sama Tuhan gitu ya. Apa yang kamu lakukan tidak menyalahi aturan Tuhan. Apa yang kamu lakukan juga tidak menyakiti banyak orang ya. Kamu fokus pada hidup kamu gitu. Biarkanlah orang berkata yang tidak baik, itu terserah mereka. Suatu saat nanti pasti Tuhan akan menunjukkan kepada mereka bahwa kamu tidak seperti yang mereka bilang juga. Itu perlu diyakini. Di tanggal 10 ada ombak. Ada ombak lumayan kecil, biasanya mungkin akan ada masalah untuk Capricorn ya. Ada masalah untuk Capricorn, ada sesuatu yang mungkin bikin sedih, ada sesuatu yang mungkin bikin capek, dan sepertinya akan ada masa ya lumayan sih dia ombak itu berarti akan ada masalah yang menerpa kamu. Jadi kamu harus siap-siap, harus hati-hati dan apapun yang terjadi dihadapi ya. Tanggal 11 di sini, tanggal 11 itu energi positifnya masih bagus, cuman kayak kamu merasa lelah aja, terasa sangat capek aja, lelah aja dengan kehidupan ini gitu ya. Berasa kayak Tuhan capek deh saya, lelah deh. Dan pada saat kamu capek dan lelah, semua orang pasti merasakan itu. Biasanya saya berdoa. Pada saat saya lelah, saya capek, saya usahakan saya tidak bilang sama Tuhan bahwa Tuhan kenapa begini, tidak. Saya mengusahakan untuk bilang bahwa Tuhan, saya manusia, saya merasa lelah, saya merasa capek, saya merasa letih akan semuanya. Tetapi tolong kuatkan saya untuk menghadapi ini. Tolong kuatkan saya untuk bisa menjadi orang yang kuat, tegar, kokoh, dan lebih baik dari ini. Jadi meski ada masalah berat pun saya tidak merasa lelah seperti ini. Saya bahagia karenamu. Jadi memang harus berdoa seperti itu. Kenapa kita harus berdoa? Apa-apa itu harus berdoa. Berdoa itu seperti kita memberikan energi terhadap diri kita, memberikan ibaratnya semangat terhadap diri kita sendiri, menaikkan keyakinan kita. Secara logika itu seperti itu. Dengan kamu berdoa, kamu memberikan ketenangan pada hati kamu. Kamu memberikan kayak afirmasi positif terhadap diri kamu. Makanya orang itu harus banyak berdoa. Kalau di agama itu benar. Kalau secara energi memang benar banget. Dengan berdoa itu akhirnya kita kayak punya ada sesuatu yang akhirnya jawaban itu betul-betul terbuka. Karena berdoa itu minta energi positif terhadap Tuhan. Biar energi negatif yang menutup kita itu bisa terbuka gitu. Sehingga kita tuh tahu apa yang harus kita lakukan. Gak budek-budek amat, gak blunder-blunder amat. Sedangkan di tanggal 12 ada api. Hati-hati, mungkin akan ada orang yang bikin kamu marah. Ada orang yang bikin kamu emosi. Jadi kamu harus stay cooling down. Stay cool ya. Pokoknya hari ini kamu tuh stay cool deh. Kalau bisa pagi berdoa nih, kayaknya ini nanti di kalender reading ada api nih. Minta sama Tuhan pertolongan agar kalau ada apa-apa hari ini aku stay cool, bisa dewasa, bisa bijaksana gitu ya. Saya juga seperti itu. Kalau saya melihat tadi saya gelap nih. Walaupun saya juga akan mengalami hal yang tidak baik ya, tetapi saya sudah wanti-wanti pada diri saya harus kuat gitu. Nggak boleh nih. Saya udah dikasih tahu berarti Tuhan tuh sayang sebenarnya. Ini kamu mau dapat. Biasanya kalau hari ini kok kabutnya besar banget ya, I don't know, saya tidak tahu apa itu masalah, tapi pastinya ini masalah yang berat nih. Jadi saya berdoa, saya minta tolong kekuatan agar hari itu mungkin ternyata ya terjadi, it's happen, terjadi gitu ya, bahkan ada sesuatu yang berat. Ya walaupun menangis, tapi harus dihadapi. Ternyata semuanya membawa hikmah ya. Di nomor 13, di tanggal 13 ada, saya melihat ada coffin, seperti kayak kuburan. Ya, kuburan ini berarti ada sesuatu yang mungkin kamu akan kehilangan sesuatu, atau pokoknya kehilangan sesuatu pastinya. Dan kamu harus hati-hati. Ada sesuatu yang mungkin harus kamu lepaskan, atau ada sesuatu yang memang ada sesuatu yang baru akan terjadi pada hidup kamu. Next level untuk hidup kamu ya di tanggal 13 ini. Jadi ada sesuatu yang mungkin tidak mudah tetapi membawa hikmah yang sebenarnya besar untuk Capricorn. Jadi ada sesuatu yang mungkin harus berakhir di tanggal 13 ini gitu ya. Jadi harus kuat, harus tegar. Kan saya melihat memang ada kabut ya, kabut yang lumayan abu-abu. Ini biasanya memang akan ada sesuatu hal yang lumayan bikin dirimu mungkin ya menangis. Ada sesuatu yang bikin kamu harus mengeluarkan air mata di tanggal 13 ini.
Di tanggal 14 di sini ada aura gold ya. Cuman ada energi negatif juga. Jadi mungkin bisa jadi Capricorn itu akan ada rizki, tetapi rizkinya mungkin hanya lewat atau rizkinya untuk keperluan lain. Jadi tidak bisa keep di dompetnya ya, belum bisa nabung. Jadi lumayan sedihnya mungkin itu. Ada rizki ternyata untuk ini itu gitu. Sedangkan di tanggal 15 energi positif naik. Hari ini cuma lumayan tenang walaupun tidak bahagia, jangan tidak bahagia full gitu ya kan. Ada ya hari yang sangat kamu tuh tenang, kamu tuh happy gitu. Di hari ini sih kamu biasa aja, tidak yang sedih, kamu menghadapi kehidupan kamu seperti biasa, kamu menjalani kehidupan kamu seperti biasa, tidak yang chaos. Jadi masih normal, masih ibaratnya ya tidak ada sesuatu yang berat. Di tanggal 15 ini biasa-biasa aja. Sedangkan di tanggal 16 di sini ada aura merah, ada aura hitam. Bisa jadi energi negatifmu tentang emosi itu naik. Rasa marah. Mungkin ada sesuatu yang bikin kamu marah di hari itu. Dan ada sesuatu yang bikin kamu jengkel. Ada sesuatu yang bikin kamu benar-benar harus pengennya itu memang senggol bacok sama seseorang karena marah banget. Nah, di hari ini kamu harus bisa ngerem. Ya, harus bisa menahan diri. Ya, itu yang bisa diingatkan ya. Karena memang terkadang sesuatu itu akan tetap terjadi, tidak bisa dihindari, dihadapi, tapi kalau bisa ngerem. Tanggal 17 itu ini masih kayaknya ada efek di tanggal 13 ya, masih ada sesuatu yang kelabu. Di tanggal 17 ada sesuatu yang masih sedih, ada sesuatu yang ibaratnya mungkin si Capricorn lagi menghadapi ujian yang masih running ya. Jadi si Capricorn ini masih ibaratnya mengalami situasi yang masih berat. Tiba-tiba mungkin di hari ini tuh kamu keinget atau lagi menghadapi masalah itu. Tiba-tiba muncul perasaan-perasaan sedih itu. Tiba-tiba muncul masalah-masalah yang mungkin masalah yang seharusnya sudah selesai. Bisa jadi ini tiba-tiba muncul lagi yang bikin mungkin hari kamu cukup kelabu di hari ini ya. Jadi harus tetap tegar, dekatkan diri sama Tuhan, jangan jauh-jauh sama Tuhan, percayakan semuanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu akan memberikan hal yang terbaik untuk kamu. Walaupun mungkin sangat berat, walaupun itu tidak mudah, tapi kamu harus membuat dirimu percaya bahwa Tuhan itu sayang sama kamu. Di tanggal 18, di sini ibarat kata ya, tanggal 18, 19, ini 20, terus 20 ya, ini 3 hari ini 18, 19, 20 ini sebenarnya energi hampir sama. Energi kamu tuh capek, lelah, juga ada sedih, tidak begitu bahagia, sibuk dengan semua aktivitas ya kehidupan yang luar biasa menguras energi dan tenaga, dan mau tidak mau harus dihadapi. 18, 19, 20 memiliki energi di mana ya kamu merasakan sesuatu hal yang ya memang masih bersedih, masih ada hal yang kamu pikirkan, masih ada hal yang memang harus kamu selesaikan, masih ada hal yang memang harus mau tidak mau harus kamu hadapi. Inilah hidup kamu. Jadi di sini mungkin masih terasa kayak ya terasa perih lah, terasa pedih gitu. Sedangkan di tanggal 21 energi positif mulai naik. Di sini kamu sudah mulai more better ya, lebih baik daripada hari kemarin. Di tanggal 21 ini kamu baik-baik saja, lebih gembira, lebih ceria, lebih senang, lebih tenang, dan ada sesuatu yang sangat menyenangkan untuk Capricorn di hari ini. Di tanggal 22 ada aura gold, sepertinya ada sesuatu yang bahagia ya. Kalau aura gold biasanya berhubungan dengan materi. Ada sesuatu hal yang mungkin bisa jadi ada yang kesampaian beli ini itu, atau ada dapat uang, atau ada dapat kebahagiaan gitu ya. Ada sesuatu yang memang berhubungan dengan materi biasanya. Dan di tanggal 22 ini ada bintang yang lumayan besar, berarti ada sesuatu hal yang baik terjadi untuk Capricorn, sesuatu yang dia inginkan terwujud, sesuatu yang dia impikan terwujud untuk Capricorn. Di tanggal 23, di 23 ini, di tanggal 23 ini mesti berat, kalau sebenarnya berat bukan berat ya. Di sini tuh ada sesuatu hal yang tiba-tiba di sore hari ada yang bikin capek, tiba-tiba di siang hari ada sesuatu yang bikin kesel.
Jadi pagi hari sampai siang sebenarnya oke-oke aja, kamu baik-baik aja, tapi siang sampai sore ada seseorang yang bikin kesel, ada sesuatu yang bikin kamu sebel gitu ya. Ada sesuatu hal yang bikin kamu sangat capek. Di tanggal 24 ini apa ya, energi positifnya kalau aku bilang nih 50-50 ya. Di hari ini kalian lumayan gak seneng-seneng amat, gak sedih-sedih amat, biasalah hari yang standar ya. Walaupun ada seseorang bikin sebel nih, ada seseorang bikin capek, ada seseorang bikin bisa jadi ini orang tua kamu, orang terdekat yang bikin kamu sedih ya di tanggal 24 ini. Tapi tetap kamu masih bisa semangat kamu masih lebih tinggi daripada sedihmu. Di tanggal 25 ini energi positifnya naik, ada hal yang sangat baik, ada hal yang sangat menyenangkan di tanggal 25 ini. Ada hal yang luar biasa gitu ya, terjadi, energi positifnya tinggi. Jadi walaupun tidak ada sesuatu yang terjadi pun, di hari ini kamu cukup bahagia, kamu cukup baik-baik saja. Dan biasanya sih kalau energi positif tinggi itu memang ada sesuatu yang menyenangkan, sahabat ya. Jadi ada sesuatu yang mungkin good news untuk dirimu. Jadi tanggal 25 ini termasuk hari yang lumayan bagus, energi positifnya lumayan tinggi. Di tanggal 26 energi positifnya juga masih bagus, walaupun sini itu ada sesuatu yang kekhawatiran yang lumayan tinggi untuk Capricorn. Di tanggal 26 tuh dia lumayan worry atas sesuatu. Dia lumayan khawatir, lumayan panik atas sesuatu hal di tanggal 26 ini. Jadi apa ya, ibarat kata dia mengalami hal-hal yang di tanggal 28 itu sebenarnya ada sesuatu yang menyenangkan, tetapi ada sesuatu yang tidak baik. Tapi di sini tuh kayak aku melihat 26 ini ada kayak keberuntungan. Saya melihat ada ikan. Berarti si Capricorn ini akan ada keberuntungan di balik masalah yang dihadapi. Jadi akan ada Dewi Fortuna, dan sepertinya sambil cahaya, dan di situ tuh sebenarnya akan ada pertolongan untuk Capricorn jika memang lagi Capricorn menghadapi kesulitan. Jadi ada pertolongan, ada kemudahan, ada sesuatu hal yang luar biasa yang bisa menjadikan dirimu sangat bersyukur di hari itu ya. Ada keajaiban. Di tanggal 27 energi positifnya lumayan tinggi, termasuk hari ini kamu tenang, kamu baik-baik saja. Saya melihat ada punik. Burung punik itu berarti menjadi hari yang sangat baik untuk kamu. Dan di tanggal ini biasanya akan sangat bagus untuk dirimu start usaha baru, atau berpindah rumah, atau pergi ke luar kota. Itu diawali dengan hari yang energi positifnya bagus. Itu akan membawa banyak hal yang baik untuk kamu ya. Ibaratnya hari yang membawa keberuntungan, bisa jadi seperti itu. Tanggal 27 energi positifnya bagus ya, tidak ada sesuatu yang chaos, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Di tanggal 28 itu di sini ada aura merah sih ya. Berarti ada sesuatu yang bikin dirimu emosi, yang berhubungan dengan uang. Bisa jadi ada pertengkaran berhubungan dengan uang, karena ada api, ada aura gold. Jadi bisa jadi kamu bertengkar dengan seseorang atau berselisih paham dengan seseorang perkara uang, atau lagi cekcok dengan seseorang perkara uang, atau ada masalah yang terjadi di hari itu yang berhubungan dengan uang. Di 29 energi positifnya lumayan naik ya. Energi positifnya di sini masih apa ya, walaupun ibaratnya kamu sangat capek dan lelah, rasanya agak ada beteknya, tetapi lumayan tenang, lumayan ada hal yang bikin apa ya, kayaknya kamu tuh hari ini harus istirahat gitu loh. Harus cukup istirahatnya biar kamu nggak kena sakit. Berasa sangat capek, berasa sangat pengen tidur gitu ya, pengen istirahat lah. Capeknya luar biasa nih badan nih. Di tanggal 30 ini energinya tuh aura bahagianya tuh lumayan, ada sesuatu yang menyenangkan, walaupun di lain pihak kamu juga berasa capek dan lelah, tetapi di lain pihak ada masalah yang bikin kamu bahagia, ada sesuatu yang bikin kamu happy, ada sesuatu yang bikin kamu senang. Kayak di lain masalah itu ada masalah tapi membawa hikmah di hari itu. Di tanggal 31 energi positif kamu lumayan naik ya, lumayan bagus hari ini, walaupun capek tapi berbintangnya berbinar-binar. Jadi walaupun mungkin capek, kamu lelah, tapi kamu bahagia. Banyak hal yang bisa bikin kamu senang, banyak hal yang bisa bikin kamu
happy walaupun kondisi mungkin tidak baik-baik saja. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Capricorn. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.